Tangan jari. Om Swastiastu. Silakan dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, berarti kita semua masih dalam keadaan sehat, masih dalam perlindungan Tuhan. Sebelum lagi yang tidak hadir? Semua hadir. Semua hadir, bagus. Berarti semua bisa mengikuti layanan pada kegiatan hari ini. Sebelum kegiatan Ibu lanjutkan, jadi ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama masing-masing agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk doa Ibu pimpin langsung. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi untuk melemaskan otot-otot kita ya, supaya kita tetap semangat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, Ibu akan berikan satu buah permainan yang namanya ice breaking. Nah, permainannya adalah ketika Ibu bilang gajah besar. Ketika Ibu bilang semut Kecil. itu ya. Ketika Ibu bilang gajah besar, ketika Ibu bilang semut Kecil. Bisa diikuti? Bisa. Oke, kita mulai. Gajah Besar. semut Kecil. gajah Besar. semut Kecil. Anda siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Masih ingat materi kita sebelumnya yang minggu lalu? Marlina masih ingat? Masih Tentang apa, Nak? tentang Disiplin disiplin belajar. berdisiplin Belajar. Itu minggu lalu materi kita. Nah, sekarang kita akan membahas materi yaitu tentang bullying. Ya, bullying atau perundungan. Nanti sebelum ke materi, Ibu akan berikan kalian satu buah video. Setelah itu kalian mengerjakan LKPD, presentasi, terus video kedua, setelah itu kesimpulan. Itu kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya, tujuan umum dari kegiatan layanan ini bisa kalian lihat, yaitu Ibu harapkan setelah nanti melakukan diskusi, peserta didik atau kalian semua bisa mengembangkan sikap anti bullying. Ya. Tujuan khusus dari layanan ini yaitu melalui diskusi kelompok, Ibu harapkan kalian semua bisa menyimpulkan apa itu pengertian dari bullying, terus bisa menyebutkan atau menganalisis jenis-jenis dan bentuk dari bullying, terus kalian bisa menganalisis apa sih faktor penyebab dari bullying. Terus kalau ketika misalnya kita menjadi korban bullying, bagaimana cara kita mencegah perilaku tersebut, dan juga apa sih dampak-dampak ketika kita melakukan bullying terhadap orang lain. Nah, itu tujuan yang akan kita bahas. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu menuduh diriku, memanggil dengan sebutan Satria Bodoh Hitam karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perundungan dari mereka. Hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino, Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas. Tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku berasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? hentikan. Rino, pergi ke ruang BK sekarang. Sudah ditonton? Sudah. Nah, sekarang setelah kalian sudah menonton video tersebut, Ibu akan memberikan
memberikan kalian LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti kalian mengerjakan ini secara berkelompok ya, dikerjakan secara bersama-sama. Setelah sudah didiskusikan, sudah dikerjakan, langsung akan dipresentasikan. Kalau kalian mau nanti bertanya. Dengan sengaja. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Hari. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi tugas dari Ibu Hari. Kami dari kelompok 1. Perkenalan, nama saya Nika Manglitantari. Oke, hasil diskusi kelompok kami dari pertanyaan nomor 1. Coba Anda telusuri pengertian bullying yang ditemukan oleh para ahli di internet. Kemudian simpulkan dengan bahasa sendiri pengertian dari bullying. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh suatu orang atau kelompok yang lebih kuat terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. 2. Nama saya Neneng Aurelia, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Coba Anda uraikan apa faktor penyebab terjadinya perilaku bullying. A. Keluarga. B. Sekolah. C. Faktor kelompok sebaya. D. Kondisi lingkungan sosial. E. Tayangan televisi dan media cetak. 3. Golong perilaku terpuji atau tercela. Jelaskan. Oke, dari kelompok 1 bertanya, apakah perilaku perundungan atau bullying itu termasuk perilaku yang terpuji atau tercela? Coba dijelaskan. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Oke, dari kelompok 2 coba dijawab pertanyaan dari kelompok 1 dari Aditya. Bullying merupakan perbuatan yang sangat tercela karena membuat korban menjadi ketakutan, mengalami gangguan kesehatan baik jiwa dan raganya. Oke, itu jawaban dari kelompok 2. Aditya, sudah bisa diterima jawaban temannya? Sudah. Oke, sekarang ada yang mau bertanya lagi? Dari kelompok 3. Oke, di kelompok 3 dipersilakan. Sikap atau perilaku apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menghindari perilaku bullying? Oke, bagaimana? Sikap yang harus dimiliki untuk menghindari perilaku bullying adalah sikap yang saling menghargai dan menghormati sesama. Oke, berarti kita harus memiliki sikap saling menghargai dan menghormati. Itu jawaban dari kelompok 4. Sudah bisa diterima kelompok 3? Sudah. Oke, bahwasanya perilaku bullying itu adalah suatu perilaku atau tindakan yang sangat tidak terpuji, ya, yang suka menyakiti orang lain, baik menyakiti fisiknya ataupun raganya, sehingga membuat orang lain menjadi ketakutan, ya, menjadi ketakutan. Itu pengertian dari bullying. Sekarang Ibu akan menampilkan satu buah video lagi. Video ini sebagai video modeling simbolik. Artinya hal-hal positif apa yang bisa kalian petik dari video tersebut? Ya, silakan ditonton. Tidak masuk sekolah hari ini. Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu gak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam
positif apa yang bisa kalian petik dari video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ketika kita melihat teman kita sedang dibaring, kita tidak boleh membiarkan hal tersebut terjadi. Ketika harus melaporkan kejadian tersebut ke guru, ketika harus memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Oke, itu pendapat Fiona. Ketika kita menjadi korban, kita tidak boleh diam saja ketika dibullying. Kita harus berani membela diri dan meminta bantuan ke teman-teman yang lain. Bahkan harus berani melapor ke guru. Itu. Oke, sekarang ada lagi? Dari Menjaga sikap dan perkataan agar tidak menyakiti orang lain. Oke, menjaga sikap dan perkataan agar tidak menyakiti orang Lain. Sangat benar sekali apa yang sudah kalian kemukakan tadi, bahwasannya ketika misalnya kita menjadi korban, jangan takut untuk melapor, cerita ke orang lain, jangan dipendam sendiri. Terus ketika kita misalnya menjadi penonton atau kita melihat teman kita sedang dibully, apa yang harus dilakukan? Bantu temannya. Iya, tolong temannya. Bantu melaporkan ke guru. Itu caranya. Terus, dan yang ketiga dari Pandey adalah kita harus memiliki sikap sikap yang baik. Apalagi Pandey tadi? Menjaga perkataan. Iya, kita harus bisa menjaga perkataan, perbuatan Yang kita. menyebabkan terjadinya bullying ada 4, yaitu keluarga, sekolah, kelompok sebaya, tayangan TV atau media sosial. Ketiga, Kita akan pertemuan di minggu berikutnya, ya. Pertemuan berikutnya untuk masalah jadwal dan jamnya nanti akan Ibu share di grup WA, ya, di grup WA. Jadi untuk hari ini kita cukupkan. Nah, karena tadi kita awali dengan berdoa, sekarang kita tutup dengan berdoa. Ibu pimpin langsung ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita tutup dengan Parama Santi. Berdiri. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sebelum pulang, Ibu akan berikan kalian satu lembar kertas yang isinya adalah tentang evaluasi layanan bimbingan yang sudah diberikan. Ya, ini silakan.